Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang liabilitas jangka panjang ya. Apa itu liabilitas jangka panjang? Kemarin kita sudah membahas pengertian dari utang atau liabilitas jangka pendek yang jatuh temponya maksimal adalah 1 tahun. Kalau liabilitas jangka panjang itu adalah kebalikannya, yaitu jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Nah, untuk materi hari ini kita akan bahas macam-macam liabilitas jangka panjang. Yang pertama ada utang obligasi, ada wesel bayar jangka panjang, dan isu-isu terkait dengan liabilitas jangka panjang. Ya. Jadi nanti hari ini kita sampai ke utang obligasi dulu. Nanti minggu depan kita ke wesel bayar jangka panjang ya, dan isu-isu yang lain. Nah, tujuan pembelajaran untuk liabilitas jangka panjang ini adalah bagaimana kalian memahami utang obligasi dan jenis-jenisnya. Kemudian yang kedua, memahami akuntansi untuk utang obligasi dan wesel bayar. Dan memahami akuntansi untuk pengakuan dari liabilitas jangka panjang dan memahami akuntansi opsi nilai wajar. Kemudian bagaimana penyajian dan analisisnya di laporan keuangan terkait dengan liabilitas jangka panjang. Yang pertama, utang obligasi. Utang obligasi atau liabilitas jangka panjang itu terdiri atas perkiraan aliran sumber daya keluar perusahaan akibat kewajiban yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun atau siklus operasional perusahaan. Jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa liabilitas jangka panjang itu adanya eh, aliran sumber daya keluar ya yang mengakibatkan kewajiban yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 tahun, artinya lebih dari 1 tahun ya. Contohnya ada utang obligasi, ada wesel bayar, kemudian ada utang hipotek, kemudian ada kewajiban pensiun dan kewajiban leasing. Nah, ini adalah macam-macam utang jangka panjang ya. Ada beberapa jenis ya, jenis dan rating obligasi ya. Diidentifikasi dari penerbitnya, kemudian cara pembayaran bunganya menggunakan apa, kemudian ada hak opsinya seperti apa, jaminannya apa, kemudian ada nilai nominal dan imbal hasilnya ya. Jadi ada penerbitnya kalau corporate itu biasanya pembayaran bunganya menggunakan zero coupon. Opsinya convertible ya bisa di-convert ya dari utang obligasi ke saham misalkan ya. Kemudian jaminannya itu lebih terjamin. Nilai nominalnya bersifat konvensional, imbal hasilnya juga konvensional. Begitu seterusnya. Ya. Kemudian, nah ini adalah contoh-contoh jenis dan rating obligasi ya yang ada di IDX ya. Berbagai sektor industri ya yang terkait dengan industri otomotif misalkan. Ada jumlahnya berapa, jatuh temponya kapan, kemudian uh, kapan menerima kupon, ya, kemudian berapa kali schedule pembayarannya dan lain-lain. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan penilaian utang obligasi. Jadi penerbitan obligasi ke publik ya itu harus yang pertama harus menetapkan penjamin emisi. Yang pertama, yang kedua, mendapatkan persetujuan regulasi atas penerbitan obligasi, menjalani proses audit dan menerbitkan prospektus. Prospektus ini catatan atas laporan keuangan ya, catatan tambahan atas laporan keuangan. Kemudian yang ketiga adalah memiliki sertifikat obligasi yang tercetak. Nah, ini adalah keharusan perusahaan untuk menerbitkan syarat-syarat ya, syarat-syarat untuk penerbitan obligasi. Nah, kemudian harga jual atas penerbitan obligasi itu ditetapkan ya, oleh mekanisme permintaan dan penawaran, risiko relatif, kondisi pasar dan keadaan
ekonomi. Jadi nilai obligasi pada present value atau nilai dari sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan yang terdiri atas bunga dan nilai nominalnya. Jadi nilai obligasi itu bunga ditambah nilai nominal, nilai present value atau nilai sekarangnya ya. Kemudian selanjutnya ada suku bunga. Dibagi menjadi dua ya, suku bunga nominal dan suku bunga pasar atau suku bunga efektif. Suku bunga nominal itu adalah suku bunga yang tertulis di dalam kontrak atau dalam perjanjian obligasi ya. Jadi emiten atau perusahaan itu menetapkan suku nominal, suku bunga nominal dan dinyatakan dalam presentase nilai nominal obligasi atau par ya, atau yang disebut dengan par. Kemudian suku bunga pasar atau efektif itu adalah suku bunga yang memberikan tingkat pengembalian sepadan dengan risikonya. Dan ini merupakan nilai sesungguhnya yang diterima oleh pemegang obligasi. Nah, jumlah bunga yang dibayarkan ya kepada pemegang obligasi setiap periodenya itu caranya menghitung adalah suku bunga nominal dikalikan dengan nilai nominal obligasi ya. Jadi suku bunga nominal dikalikan dengan nilai nominal obligasi. Kemudian untuk beban bunga yang harus dicatat oleh emiten itu cara menghitungnya adalah suku bunga pasar dikalikan dengan nilai tercatat atau nilai buku dari obligasinya ya. Nah, kemudian ini contoh misalkan asumsi kupon obligasinya sebesar 8%. 8% itu adalah nilai parnya, ya, nilai nominalnya. Kemudian jika suku suku bunga pasarnya itu 6%, berarti kan di bawah dari nilai parnya. Itu berarti namanya premium. Kemudian kebalikannya, jika eh, kupon kupon eh, obligasinya atau 8% dan suku bunga pasarnya ada 10% berarti di atasnya kupon obligasi atau nilai parnya berarti itu dinamakan diskon. Ya. Nah, ini jika obligasi dijual murah dari nilai nominal obligasi itu ketika yang pertama investor bisa mendapatkan bunga lebih tinggi jika berinvestasi di tempat lain dengan tingkat risiko yang sepadan atau bisa dikatakan suku bunga pasar atau yield lebih besar dari kupon obligasi. Kemudian investor tidak mau membeli pada harga nominal obligasi, mengingat jumlah kupon yang diterima tidak dapat diganti. Karena ya investor membeli obligasi lebih murah dari nilai nominalnya, maka investor tetap mendapatkan tingkat pengembalian yang efektif. Nah ini, obligasi yang diterbitkan dengan diskon, obligasi yang diterbitkan dengan premium ya. Kemudian nanti juga ada yang harus disesuaikan terhadap beban bunga obligasi. Ya, yang itu nanti disebut amortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Nah, obligasi yang diterbitkan dengan diskon itu artinya bahwa jumlah yang dibayar pada saat jatuh tempo itu lebih besar daripada harga penerbitan obligasi. Kemudian kalau obligasi diterbitkan dengan premium, itu artinya perusahaan menjual obligasi dengan harga yang lebih tinggi dari nilai nominalnya yang dibayarkan pada saat jatuh tempo. Nah, dengan menggunakan metode suku bunga efektif, berarti beban bunga periodik itu dicatat pada presentase atas nilai buku obligasi, ya, yang terdiri dari beban bunga obligasi dikurangi dengan beban bunga yang dibayarkan. Itu namanya amortisasi. Ya. Jadi beban bunga, bagaimana cara menghitung beban bunga? Ya nilai buku ya, nilai buku dikali dengan suku bunga efektifnya. Ya.
Kemudian untuk beban bunga yang dibayarkan, ya, bunga yang dibayarkan berarti jumlah face amount-nya, ya, jumlah nilai nominal obligasinya dikalikan dengan bunga bunga tetapnya, ya. Contoh soal obligasi. PTA menerbitkan obligasi senilai 10 juta tertanggal 1 Januari 2014 dan jatuh tempo dalam waktu 4 tahun dengan kupon 8% yang dibayarkan setiap tanggal 1 Januari. Ya, kasusnya yang pertama, buat jurnal akuntansi jika suku bunga pasarnya 8% atau pada par, nilai par. Yang kedua, buat jurnal akuntansi jika suku bunga pasarnya itu adalah 6%. Berarti itu dinamakan premium. Kemudian kasus yang ketiga adalah buat jurnal akuntansi jika suku bunga pasarnya 10%. Ya, atau itu dinamakan diskon. Kupon dibayarkan 1 Juli dan 1 Januari atau semi anuali. Kemudian ada kasus jika 2 tahun setelah tanggal penerbitan atau 1 Januari 2016, PTD menarik seluruh obligasinya pada kurs 105 dan membatalkannya, bagaimana pengakuan dan pencatatan jurnalnya. Nah, ini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, pada saat eh, jika suku bunga pasarnya adalah pada nilai par atau 8%. Ya. Jadi karena 10 juta kan, obligasi nominalnya 10 juta, ya. 10 juta, kemudian pembayaran bunganya itu adalah eh, semi annually, jadi setengah tahun sekali, ya, setengah tahun sekali. Jadi nilai maksimalnya atau present value-nya adalah 5 juta. Nah, 400 ini dari mana? 400 ini adalah bunganya. Bunganya kupon adalah 8% dikalikan 10 juta, ya, 800.000. Kemudian karena itu dibagi 2 periode semi annually, maka dibagi 2 menjadi 400. Hanya 4. Nah, ini adalah skemanya. Skema dari perhitungan bunganya. Nah, kemudian kita menghitung dulu harga jual obligasinya. Caranya nilai nominalnya, ya, nilai nominal 5 juta dikali 1/1 plus 8% atau 0,08 dipangkatkan N-nya. N-nya tadi adalah 4 tahun, berarti 4. Ya. Kemudian untuk pembayaran kuponnya bagaimana? Ini tadi pembayaran kuponnya, angsurannya tadi sudah dihitung adalah 400.000. 400.000 dikalikan dengan 1 min, ya, 1 plus bunganya 8% dikalikan pangkat min 4-nya atau N-nya dibagi dengan persenan 8%. Sehingga diperoleh tinggi. Dan jumlahnya ini harus, harga jual obligasi ini harus besar nominalnya. Karena nilai par, ya, nilainya kan sama, nilai par 8% sama dengan suku bunganya, ya. Berarti dia tidak ada kelebihan maupun kekurangan. Berarti 5 juta. Jurnalnya, berarti untuk 1 Januari cash debit pada utang obligasi 5 juta, kemudian pada 31 Desember 2012 dilakukan penyesuaian untuk pengakuan beban bunga dan utang bunga sebesar 400.000. Kemudian 1 Januari pada saat pembayaran bunganya, itu berarti utang bunga obligasi pada kas. Kemudian jurnal akuntansi jika suku bunga pasarnya 6%. Ya. Berarti di bawah nilai parnya. Sama, untuk skemanya sama, dihitung, ya.
dengan mengganti suku bunga pasarnya. Rumusnya juga sama. Nah, ini berarti ada kelebihan kan di sini. Makanya dia namanya premium ya, karena ada kelebihannya 348 sekian ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu dibuat schedule amortisasinya yang terdiri dari tanggal, bunga dibayar, beban bunga, premium diamortisasi, dan nilai buku obligasi. Nilai buku obligasi ini sejumlah ini ya, harga jual obligasinya ini. Kemudian bunga yang dibayarkan sesuai dengan tadi yang dihitung ya, 400.000. Kemudian beban bunganya adalah 6%, ya. 6% dikalikan dengan nilai bukunya, itu beban bunganya. Kemudian premium diamortisasi merupakan selisih antara bunga yang dibayar dengan beban bunganya. Kemudian nilai buku obligasi ini dihitung, nilai buku awal ya dikurangi dengan premium yang diamortisasinya. Ya, dikurangi terus sampai kembali ke nilai nominal. Dan jumlah itu pada saat jatuh tempo harus sama dengan nilai nominal. Untuk jurnalnya, untuk jurnalnya berarti pada saat 1 Januari pembayaran obligasinya kas pada utang obligasi sejumlah harga jual obligasinya. Kemudian pengakuan utang bunga dan beban bunga ya. Berarti jurnalnya beban bunga obligasi debit, kemudian sesuai dengan tabel ya, sesuai dengan tabel amortisasi. Jadi setiap tahun ini harus dibuat jurnalnya ya. Jadi jurnalnya ini sama untuk 31 Desember berarti jurnalnya beban bunga obligasi, utang obligasi, kemudian kreditnya utang bunga obligasi. Ini untuk premium atau premium biar nggak bingung ya. Premium ya. Ini disesuaikan dengan tabel amortisasinya. Kemudian pada 1 Januari, pada saat pembayaran bunga, itu jurnalnya utang bunga obligasi pada kas. Ya. Ini jurnalnya nanti tahun depan, eh, misalkan ini tahun 2012, tahun 2013 jurnalnya sama seperti ini. Hanya nanti nilai nominalnya berdasarkan di tabel amortisasi. Ya. Beban bunganya berapa, bunga yang dibayar berapa, premiumnya berapa. Ya. Kemudian yang ketiga, jurnal akuntansi jika suku bunga pasarnya 10% dan kupon dibayar semi annually. Ya, berarti ini tadi 400.000 ya, 400.000 dibayar per tahun, berarti tinggal dibagi dua, 200.000. Jadi 1 Januari, Juli, Januari, Juli, Januari, Juli, Januari, Juli. Sehingga periodenya 4 kali 2, 8. Kemudian bunganya juga dibagi dua, karena 10% itu 1 tahun, berarti 10% dibagi dua, 5%. Jadi sama ya. Jadi dihitung harga jual obligasinya, nilai present value dari harga jual obligasinya, nilai nominal dikalikan dengan persenan, kemudian periodenya kan dikali dua berarti 8. Kemudian pembayar kupon juga sama 200.000, kemudian rumusnya sama, dimasukkan persenannya, kemudian jatuh dibagi N-nya, ya, N-nya atau jangka waktunya. Sehingga diperoleh 4676. Nah, ini kurang dari nilai nominalnya. Nah, ini kemudian dari sini, dari ini harga jual obligasi masuk ke nilai yang tercatat obligasi. Masuk ke sini. Ya, masuk ke sini. Ya, kemudian bunga yang dibayarkan tadi sudah dihitung 200.000, beban bunga berarti 5% kan? 5% dikalikan nilai bukunya. Ya, bukannya ini ya. Nih. Jadi diperoleh segini, kemudian diskon amortisasinya tinggal selisihnya ya 233 dikurangi 200.000. Kemudian kalau tadi mengurangi nilai buku, tetapi kalau di diskon dia menambah nilai buku ya. Diskon itu menambah nilai buku berarti nilai yang tercatat obligasinya nanti
nilai awalnya atau saldo awalnya ditambah diskon, diskon amortisasinya semua ya, sampai dengan kembali ke nilai nominal 5 juta ya. Ya. Kemudian untuk jurnal akuntansinya sama ya, hanya mencatatnya nanti untuk pembayarannya 2 kali periodenya pembayaran bunganya. Pertama 1 Januari pada saat penerbitan obligasi ya, kas pada utang obligasi sejumlah nilai bukunya atau harga jual obligasinya. Kemudian 1 Juli pada saat pembayaran bunga ya, pada saat pembayaran bunga itu juga catat beban bunga obligasi, debit, utang obligasi atau diskon ya, diskon atau diskon. Tadi yang ada di tabel yang sudah dikerjakan di tabel diskonnya, kemudian kasnya 200.000. Selanjutnya diakui penyesuaian 31 Desember. Penyesuaiannya beban bunga obligasi, utang bunga obligasi dan utang obligasi dan utang bunga obligasi. Ya, ini juga di tabelnya bisa dilihat yang untuk 31 Desember. Kemudian 1 Januari pada saat pembayaran bunga, utang bunga obligasi pada kas. Untuk jurnalnya tahun berikutnya juga sama seperti ini. Hanya yang beda adalah nilai nominalnya disesuai dengan tabel yang ada di ya, tabel diskonnya. Ya. Selanjutnya yaitu metode bunga efektif. Ya, tadi ya kasus yang ketiga, PT AA menyiapkan laporan keuangan pada akhir 2012, maka PT AA melakukan pro rata-rata atas beban bunga sesuai dengan jumlah yang dibebankan. Tadi bunga akrualnya ada 200.000. Kemudian pada bulan Februari, berarti 2 bulan ya, berarti 2/6 karena semi annually. Ya, tinggal dikalikan, kemudian amortisasi diskonnya bisa dilihat tadi tabel diskonnya untuk yang Februari 2012 ya, diskonnya 3384 ya, 42 dikalikan dengan 2/6. Berarti beban bunga Januari sampai Februari adalah sebesar 77 sekian. Ya. Kemudian penjurnalnya adalah beban bunga obligasi pada utang obligasi dan utang bunga obligasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu obligasi dijual di antara tanggal pembayaran bunga. Tadi tanggal pembayaran bunganya adalah Juli dan Januari ya. Juli dan Januari. Nah, jika dijual di antara tanggal pembayaran bunga tersebut, maka pembeli obligasi akan membayar kepada penjual obligasi bunga akrual sejak tanggal terakhir pembayaran kupon sampai tanggal obligasinya dijual. Kemudian pada tanggal pembayaran kupon selanjutnya, pembeli obligasi akan mendapatkan pembayaran kupon secara penuh. Ya. Nah ini, jika misalkan dijual di antara tanggal pembayaran bunga, pada kasus ketiga tadi misalkan pada tanggal 1 April dijual dengan harga 469.3348, maka PTA harus mencatat ya, jika 1 April dijual berarti kas pada utang obligasi 4693 sekian. Kemudian beban bunga obligasi itu harus dicatat bunga akrualnya dari 1 Januari sampai dengan dijual ini 1 April. Nah, berarti nilai nominalnya dikalikan dengan nilai parnya ya 8% dikalikan karena 3 bulan berarti 3/12 berarti 100.000. Jurnalnya kas pada beban bunga obligasi. Kemudian beban bunga yang dicatat saat pembayaran kupon 1 Juli ya 1 Juli itu dihitung sejak tanggal 1 April berarti ada 3 bulan. Berarti tadi dijual pada segini dikalikan dengan 10% rate-nya ya, rate diskonnya dikalikan dengan 3 bulan karena
dari 1 Juli dihitung dari April ke Juli ya. Dari April ke Juli. Itu sebesar 107.334. Nah, amortisasi diskonnya itu adalah amortisasi diskon parsial. Jadi dihitung dulu beban bunga obligasi dari 1 April sampai 1 Juli 2012 ini yang sudah dihitung 117.334. Kemudian dihitung juga pembayaran kupon tanggal 1 Juli ya pada 1 Juli itu ada 200.000 dikurangi dengan penerimaan kas atas bunga tanggal 1 April yang tadi sudah dihitung ya 100.000 dikurangkan ya. Berarti dari beban bunga obligasi 3 bulan dikurangi dengan 100 kas yang dibayarkan 100, jadi amortisasi diskonnya adalah 17.334. Ya. Untuk jurnalnya beban bunga obligasi 200.000 kas kredit 200.000. Kemudian amortisasinya beban bunga obligasi pada utang obligasi sejumlah ini ya 17.334 amortisasi diskonnya. Nah, ini nanti minggu depan ya. Minggu depan kita akan bahas wesel bayar yang diterbitkan pada nilai nominal. Jangan lupa untuk eh, absen, absen nanti silahkan komen di eh, YouTube ya, komen di YouTube dengan nama NIM setelah melihat video materi hari ini. Terima kasih.